Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustadz Menjawab pagi ini. Mungkin ada hal yang perlu juga disampaikan. Ini termasuk menggelitik saya juga. Ini ada satu disertasi dari beliau sendiri ya, berkaitan dengan pendidikan karakter dari konsep Islam ya. Ini beliau disertasinya judulnya Konsep Ma'rifatullah menurut Al-Ghazali, suatu kajian tentang implementasi nilai-nilai akhlak karimah. Disertasi Dr. Murni MPD ya di UIN ya, di UIN Narandiri ya. Nah, oke. Ini mungkin bisa dijelaskan apa hubungan atau ada nggak kesamaan antara akhlak karimah ini dengan pendidikan karakter yang kita bicarakan hari ini? Ya, ada kesamaannya Ustaz. Yaitu akhlak karimah juga berbicara mengenai benar salah, kemudian daripada wujud perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam konsep ma'rifatullah di situ man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, bagaimana mengenal dirinya dan Tuhannya itu diwujudkan daripada perilaku-perilaku akhlak al-karimah, atau diistilahkan dengan pendidikan karakter itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Melalui daripada pembinaan terhadap anak didik, kemudian melalui pembiasaan, kemudian melalui keteladanan, kemudian melalui daripada reward dan punishment. Itu perilaku-perilaku yang harus dibiasakan oleh pendidik kepada anak didik itu sendiri. Jadi itu Ustaz daripada disertasi ini. Baik, terima kasih. Ini juga luar biasa ini informasi ya. Tentu kalau kita baca dari sejarah, hadis Rasulullah juga menyebut itu, wa innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, ya kan? Jadi sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi memang di masyarakat Arab sudah punya akhlak. Masyarakat jahiliyah sekalipun yang sudah tidak lagi beragama tauhid, tapi mereka punya akhlak yang mulia. Tapi akhlak mulia itu belum sempurna. Nah, tujuan Nabi kita adalah menyempurnakan akhlak mereka. Nah, jadi memang secara fitrah manusia itu memang dalam kondisi baik ya, kondisi sudah ada kebaikan. Dalam hadis juga disebut apa teorinya, tabula rasa ya. Iya, tabula rasa. Mungkin bisa disampaikan ke kita semua apa maksud dari teori itu. Iya, tabula rasa artinya di sini menurut daripada John Locke adalah manusia itu memang sudah ada nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Namun di situ perlu dibentuk. Siapa yang membentuk di situ? Kalau dalam pendidikan tentu para guru membentuk bagaimana anak-anak itu menjadikan dirinya itu benar-benar sebagai manusia. Bagaimana menjadikan manusia seorang anak? Maka yaitu perilaku-perilakunya itu tercermin melalui daripada proses pendidikan itu sendiri. Jadi tidak serta-merta dia menjadi manusia itu langsung menjadi manusia, tidak, tetapi melalui daripada proses pendidikan yang diberikan oleh guru-gurunya, begitu juga orang tuanya, begitu juga masyarakat itu sendiri. Jadi itu harus dibentuk. Kita ketahui bahwa kebaikan itu benar dan salah itu memang 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi bagaimana kesalahan itu bisa dibentengi, yaitu melalui daripada pendidikan itu sendiri. Baik, mungkin di segmen penutup ini ada closing statement dari Ibu berkaitan dengan tema kita. Baik, kita ketahui bahwa implementasi daripada pendidikan karakter ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah orang tua mempunyai peran penting sekali membentuk karakter anak di dalam keluarga. Orang tua juga harus memiliki karakter sendiri sehingga anaknya itu mencontoh teladan-teladan yang dimiliki oleh orang tuanya. Kemudian misalnya di era digital ini orang tua harus mendampingi anak dalam mengakses era digital itu sendiri. Jadi tidak boleh orang tua membiarkan begitu saja kepada anak. Kemudian batasi anak untuk misalnya main game misalnya, itu harus dibatasi, misalnya main hari Minggu setengah jam. Kalau tidak dibatasi maka dia akan
menjadi permasalahan yang lain. Kemudian peran guru, pendidik. Pendidik adalah sebagai contoh teladan yang baik dalam kehidupan anak didik. Maka guru itu harus memiliki keteladanan ketika dia memberikan itu semua keteladanan, maka pendidikan itu akan menjadi pendidikan lebih bermakna. Kemudian peran masyarakat bersinergi antara orang tua dan masyarakat itu sendiri untuk membangun pendidikan kita, pendidikan Aceh khususnya, pendidikan Indonesia umumnya, pendidikan yang bermartabat. Insya Allah kita akan menjadi negara yang maju melalui daripada pendidikan karakter ini ya Ustaz. Amin, Masya Amin ya Allah. Rabbal Alamin. Baik, terima kasih kepada Dr. Murni MPD yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita hari ini. Iya, Dan juga kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.